Rumah Gadang Baatok Tirih. Lareh Simawang adalah seorang pemimpin di nagari Simawang. Kala itu, seorang lareh dirajimkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Pada saat itu, lareh Simawang memiliki istri bernama Siti Jamilah yang bukan merupakan orang Minang asli. Untuk menjaga kehormatan di mata masyarakat, lareh Simawang berniat untuk menikah lagi dengan Siti Rohani. Namun, Siti Jamilah tidak menyetujui pernikahan tersebut. Lantaran ia menganggap pernikahan kedua suaminya akan menghancurkan rumah tangganya. Dan inilah Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Selamat menyaksikan. Pinsi di dalam padi marau ke dalam banda Siti bermimpi malam tadi orasi dan buru mana
bunyi rato bai ibo ibo ayah kandu bangala bajalan oyama oi tinggal kami di rumah tinggal kami di rumah Anak Buno Siti Jamil. Siti Jamil lah tukang mas. Di Sinan kasih bamulai. Siti Jamilah yang mengajak. Mampu den tahu tu ibadah. Sampai den jadi juru tulis. Kalau kamu tak jabatan lain. Siti Jamilah yang menusuk pada tuan rumah dua. Mampu den lari di Simau. Tapi banyak urangan tindak merasuan beban batinan dan rasokan. Malunan badan dan tanggung selama. Dia mudia orang bagusi. Hati hilang kolah pangkat. Sejubang kolah badannya. Awak gagah babi lidah. Bacandol lapis buruk indah lah. Ini kau. Enjo padi dari indah siang sama ini. Ada yang berarti tu hati dari indah siang sama malam. Ayah, dahulu padi balendok, inilah talang tapi rimbo. Dahulu kami dan ayah manjokan, kini saya berpalingo. Tanging dak kama kadikadukan ya, sakit dak kama kadilapehkan. Umuan dan alun setahun jaguar, darah dan alun setampok pinang. Sampai hati, ayah berjalan kalau ada kurang. Mengawini banyak betina di kau banyak yang. Beberapa bunga tidak langsung mekar hanya dengan satu serangga yang membantu penyerbukannya. Tetapi lihatlah saya, spesies makhluk hidup malam yang berada di sekitar orang-orang yang tidak mengerti akan makna kebebasan. Padahal saya adalah seorang pemimpin di negara Simau. Orang-orang memanggil saya dengan sebutan Lare Simau. Bukankah saya sama dengan singa jantan dan bunga-bunga yang saya sebutkan tadi? Sama-sama
bagaimana kau masih menjadi tukang kabel Tuan Kumandua di ranah Padang Panjang? Lalu saya katakan, saya sama sekali tidak lupakan masa-masa itu. Ketika saya menjadi tukang kopi, Siti Jamilah menjadi tukang masak di sana. Itulah awal mulanya saya jatuh hati kepadanya. Siti Jamilah yang mengajari saya membaca dan menulis ini, sehingga saya menjadi juru tulis. Kata buka jabatan lari. Siti Jamilah yang mengusulkan saya kepada Tuan Kumandua, sehingga saya laris seperti sekarang ini. Siti Rauyah tetap pada pendiriannya. Lalu saya berkata, Uni sama sekali tidak mengerti apa yang saya rasakan saat ini. Saya merasa semua orang meremehkan saya di negeri Simawang ini. Setinggi nangkola pangkai, sejombang nangkola badannya. Awang gagah babi hidang, baca delapi buruk indah laku. Dan sekarang kini nangko, malu bak rasole kata lampu. Aden dape babi digadi, junan jumbang Siti Rohani. Saya mencoba menegaskan kepada Siti Rauyah. Lalu dia berkata, kalimat-kalimat yang kau ucapkan barusan sama sekali tidak mencerminkan wibawa seorang lelaki. Banyak apapun alasan yang kau berikan, aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan kau dengan Siti Rohani. Anurik paham benar, dalam hidup berumah tangga, asal waisa saya kesasana, ke bukit sama mendaki kalura sama menurun, suran jadi adik babin. Tegasnya begitu saja lalu pergi meninggalkan saya sendirian. Hal itu benar-benar membuat kesabaran saya habis. Bagaimana bisa kakak kandung saya sendiri tidak bisa mengikuti pemikiran adik satu-satunya ini? Tapi itu tidak menjadi masalah besar bagi saya kala itu. Saya tetap teguh pendirian untuk memperistri Siti Rohani. Halangan Siti Rauyah bukan menjadi masalah besar bagi saya. Dan tentu saja tidak perlu saya pertimbangkan.
Pananti tuan setahun lagi. Dan anak ke sekolah. Sida Rama alun lai gadang. Sia Samsudin alun lai baraka. Den tahu coba di den. Hadi den padi anjalai. Den tahu jo diri den tuan. Diri den rang dagang sansai. Saya tegas mengatakan kepada Siti Jamila. Ini gata bisa digawe. Laca dia bana kau kini. Manolah kau Siti Jamila. Alun juo kau tahu lah. Iko lare si mawang. Ada yang betutan di mata den. Ada yang berajo di hati den. Anda den pantang sama aku. Pinto den pantang sama mulia. Sedangkan di kakak kandung desa. Indah kata ambe satu lintang. Konon di kau peranggaga. Kalau kau tahu diri ulang dagang. Indah bersuku cuma satu. Indah berkampung berhalaman. Ada yang sama taga-taga. Kalau kau indah suko. Kayilir rabu tarantang kemudian indah papagu. Tinggalkan negara Simau. Berbalik kau kasar kau. Saya mencoba menekan emosi saya dengan membujuk Siti Jamila dengan sebaik mungkin. Tetapi apa? Respon yang saya dapatkan tidak jauh berbeda dengan apa yang saya dapatkan dengan Siti Rawiyah. Siti Jamila menolak maksud tujuan saya untuk mempersunting Siti Rohani. Begitupun juga dengan kedua anak saya, Siti Darmama dan Siti Samsudin. Kenapa? Kenapa semua orang tiba-tiba menjadi dungu? Kenapa tidak ada satupun dari mereka mengerti perihal yang sedang saya pikul? Apakah kebebasan hanya miliknya jantan dan bunga-bunga yang mekar di hutan? Kenapa mereka menekan kebebasan saya? Kenapa mereka dungu? Kenapa? Tapi mari lupakan mereka. Saya adalah Lar, pemimpin di Nagari Simau. Dan tentu saja, tidak ada satu orang pun yang dapat mendahului. Hidup hanya yang tidak sial dengan ini. Ada yang berani-berani yang tidak sial dengan hal.
mendengar istilah piring yang pecah tidak akan pernah kembali ke bentuk semula. Biar bagaimanapun kau perbaikinya. Saya Siti Darama. Kalimat yang baru saya ucapkan kian melekat dalam perjalanan hidup saya. Indah kan? Sebelum saya melanjutkan, mari lihat ini. Bukankah saya kelihatan begitu anggun dan menawan mengenakan ini? Ini adalah awal dari segalanya. Awal dari bagaimana saya ada di dunia ini. Dan akhir dari hidup saya, adik saya Samsudin dan tentu saja mandir saya Siti Jamilah. Iya, hidup saya dan keluarga saya hancur disebabkan ayah saya Lares Simawang. Ia menikah lagi dengan Siti Rohani, perempuan dari tanah Batu Sangkar. Padahal kami sekeluarga tidak satu pun yang setuju dengan pernikahan tersebut. Bahkan Siti Rawiyah yang merupakan satu-satunya kakak perempuannya juga menentang tindakan tersebut. Tetapi ayah saya Lares Simawang tetap pada pendiriannya. Tidak satu pun permohonan kami yang ia hiraukan. Padahal Mande telah meminta dengan menghibah, mengingat kami yang masih kecil kala itu. Tuan, saya hanya seorang wanita lemah yang tidak memiliki siapa-siapa selain Tuan. Bak saya sembilu perihnya hati ketika mendengar bahwa Tuan akan menikah lagi. Tuan tak pacik di bulu pisau, denai tak pacik di matonya. Kadi helon tangan kok luko, kendali ado pada diri Tuan. Biar bagaimanapun saya menolak, jika memang Tuan tidak bisa dibantah, tentu penolakan dari saya adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi Tuan, Siti Darama dan Samsudin masih kanak-kanak. Tidak bisakah Tuan jika menunggu mereka menginjak usia dewasa? Bukannya mempertimbangkan permohonan Mande, ayah malah memarahi Mande. Kau tidak mengerti apa-apa. Kau tidak mengerti masalah apa yang sedang saya hadapi. Jadi berhentilah menghalangi kebebasanku. Ingat Siti Jamilah, kau bukan siapa-siapa di negeri ini. Kau tidak memiliki identitas yang jelas dan kau tidak bukan putri dari mana-manapun. Kau tidak memiliki suku seperti kebanyakan orang Minang asli. Kau hanya seorang perempuan rendahan yang berasal dari negeri yang terberantas.
sendiri tidak dapat menggoyahkan niatku. Apalagi kau seorang perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Jika kau tidak setuju dengan perintahku, pergilah dari negara Simawang. Kemudian ayah pergi menuju Kudari tanpa menghiraukan saya dan Asamsudin yang mencoba mengejarnya. Bukankah ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya? Tapi mengapa ia menggujangkan pisau ke dalam hati yang paling mendalam, menyebabkan luka yang teramat menyakitkan bagi seorang gadis kecil yang belum mengerti apa-apa? Bukankah ayah adalah panutan bagi putranya? Tapi mengapa dengan sengaja ia memberikan contoh yang amat buruk bagi putra satu-satunya Asamsudin? Bukankah ayah adalah pelindung bagi istrinya? Tapi mengapa riuhnya lebih dulu menghantam jiwa? Bukankah ayah adalah pasak utama dalam rumah tangga? Tapi mengapa ia menghancurkan segenap harapan dan menyisakan puing-puing luka tanpa iba? Pada malam harinya, Mandeh menyuruh seluruh pesuruh yang bekerja di rumah gadang kami tanpa terkecuali untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Hanya tinggal kami bertiga, tanpa ada orang lain. Malam kian sunyi, keheningan mengelilingi rumah gadang kami. Dari tengah rumah terdengar suara Ishak Mandeh memanggil saya dan Asamsudin. Melihat mata Mandeh yang sembab, kami langsung menghampiri Mandeh dan lalu merangkulnya. Dalam rangkulan kami, Mandeh mengusap air matanya dan menghentikan tangisnya. Saya yang belum mengerti apa-apa kala itu berpikir bahwa isak tangis Mandeh yang berhenti menandakan semua permasalahan telah usai. Saya berpikir bahwa Mandeh telah berdamai dengan keadaan dan menerima kenyataan bahwasanya ayah memang harus menikah lagi. Kemudian kami tidur di pangkuan Mandeh. Tangan lembut Mandeh mengusap kepala kami hingga kami tertidur di pangkuannya. Tak lama setelah itu, saya merasakan tetesan air jatuh di kepala saya. Mandeh kembali menangis. Tapi kali ini tangisnya terdengar sedikit agak tertahan. Saya melihat Asamsudin yang sudah tertidur dengan pulas, sehingga seolah-olah dia tidak mendengarkan apa yang terjadi. Saya hanya bisa diam, mendengar isak tangis Mandeh yang berulang. Dalam tangisnya, Mandeh meratapi semua kejadian yang menimpa kami. Nah, dunia ini amat kejam untuk orang-orang lemah seperti kita. Hari ini
sangat melelahkan, bukan? Untuk anak-anak seusia kalian yang sekarang. Maafkan Manda tidak bisa berbuat apa-apa atas apa yang telah ayah perbuat kepada kita. Mandela yang telah membesarkan kalian sedari masih dalam kandungan hingga kalian tumbuh seperti sekarang. Tidak ada satupun orang di atas dunia ini yang berhak menyakiti kalian. Tapi mengapa dengan gampangnya ayah kalian menyakiti hati makhluk kecil yang tak berdosa, tanpa dirawat dengan segenap kasih sayang? Pisau mencak Aceh ini merupakan kepunyaan
Itulah tadi penampilan dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.